Selanjutnya pada bab 11, teknik coping dalam aktivitas olahraga. Coping berasal dari kata dasar cop atau merupakan singkatan yang strategi, 4 strategi kognitif dan perilaku yang digunakan untuk mengatasi stimulus atau masukan-masukan yang tidak menyenangkan dan bersumber dari orang lain. Untuk lebih jelasnya, mengenal cop akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada C, adalah kontrol, emotion atau pengendalian emosi, yaitu reaksi yang terjadi dengan cepat pada pikiran atlet untuk menerima input mengandung aspek permusuhan yang menyebabkan munculnya perasaan gelisah, tegang, dan tubuh menjadi siap dalam fisiologi. Dan juga O adalah organize input, pengolahan input. Atlet akan mengetahui perbedaan antara informasi yang penting dan juga tidak penting, sehingga atlet mampu untuk mengelola input dengan sebaik-baiknya. Adapun P adalah plan respon atau merencanakan respon atlet akan fokus pada perasaan yang tidak menyenangkan untuk mencegah dan memelihara keadaan siap secara optimal dalam dirinya untuk mempersiapkan respon-respon berikutnya. Selanjutnya yang terakhir ada I, adalah execute atau pelaksanaan atlet menampilkan berbagai penampilan yang secara tepat, cepat, dan juga teliti. Artinya atlet akan berupaya untuk merespon input secara cepat tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi keterampilan coping adalah keterampilan atlet untuk mengulangi berbagai stimulus lingkungan latihan maupun pertandingan sehingga bertanding dengan secara optimal dan pada gilirannya dapat memenangkan pertandingan yang dilakukan. Kerangka konseptual coping, efektivitas coping dalam olahraga, proses penyesuaian dengan penampilan atlet di dalam aktivitas olahraga. Maksudnya atlet melakukan coping terhadap situasi-situasi mengakibatkan munculnya perasaan tegang dan juga cemas. Dalam situasi tersebut tentunya melibatkan aspek kognitif dan juga emosional. Adapun strategi coping yang digunakan atlet top 1, mengevaluasi dan merencanakan strategi. Yang pertama ada mempelajari lawan. Strategi ini juga digunakan oleh atlet dengan tujuan mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan dari pengalaman-pengalaman yang pernah diketahui sebelumnya. Kedua, membaca lawan baru sebelum bertanding dengan lawan yang perlu menerapkan tanding dengan cara membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memahami kondisi. Atlet juga belajar untuk memahami kondisi lingkungan, kondisi diri, untuk berusaha menyesuaikan dirinya dengan kondisi lapangan untuk menerima berbagai tuntutan dalam pertandingan. Strategi psikologi proaktif. Strategi psikologi proaktif adalah strategi coping tunjukkan untuk membangun kepercayaan diri dan juga memelihara konsentrasi secara proaktif.